Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Putri. Kemudian ada Ihwanul Syakir, ada Haida Nabila, dan Yulianda Marcella yang ingin mempresentasikan tentang judul Teknologi Informasi dalam Pembelajaran. Perkembangan penggunaan TIK dalam pendidikan. Teknologi mulai diterapkan dalam pendidikan karena adanya pandangan bahwa sains diyakini dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Berbagai macam produk teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran seperti sumber belajar dalam kurikulum berbasis TIK menunjukkan bahwa kehadiran produk teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan suatu keniscayaan dalam pendidikan, khususnya dalam pembelajaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Next. Penggunaan TIK dalam pendidikan berkembang melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada penggunaan audiovisual (ID) atau AVI, yang artinya penggunaan alat bantu berbentuk audio yang memanfaatkan pendengaran dan visual di kelas untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua ada penggunaan materi-materi berprogram. Materi pembelajaran merupakan materi pembelajaran yang diambil dari subject matter. Materi pembelajaran ini dipecah ke dalam unit kecil, selanjutnya diprogram sesuai dengan perangkat yang digunakan. Yang ketiga ada penggunaan komputer dalam pendidikan. Peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi telah mengubah masyarakat dari industri menjadi informasi, ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat berpendidikan yang berbasis teknologi informasi atau komputer, baik dari segi software perangkat lunak maupun hardware perangkat keras. Next. Kemudian ada teknologi literasi, yang artinya peserta didik aktif terlibat dalam proses teknologi atau belajar memanfaatkan hasil teknologi, tidak hanya mengetahui atau mengenal saja. Peserta didik belajar merancang dan membuat karya teknologi itu sendiri. Selain itu, mereka dilatih menemukan dan memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya yang dapat dipecahkan dengan memanfaatkan jasa dan teknologi. Kemudian, materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Yulianda Marcella. Selanjutnya, pembelajaran berbasis TIK akan menjadi efektif jika menerapkan pembelajaran berpusat pada kegiatan peserta didik, yaitu dengan satu, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata atau kontekstual, sehingga pendidikan menjadi relevan dan responsif terhadap tuntutan kehidupan nyata sehari-hari. Dua, menunjukkan pemikiran reflektif. Yang ketiga, membantu perkembangan dan keterlibatan aktif dari peserta didik dalam proses belajar. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi efektif dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sekarang ini memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Khususnya dalam proses pembelajaran, terjadi perubahan dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran yang biasanya dilakukan terbatas di ruang kelas dengan jadwal yang telah ditentukan berkembang menjadi dimanapun dan kapanpun. Pembelajaran yang biasanya melibatkan fasilitas berupa material atau fisik, seperti buku, berkembang dengan memanfaatkan fasilitas jaringan kerja atau network. Dengan memanfaatkan teknologi komputer dan internetnya, sehingga terbentuk peserta didik online atau saluran. Cara memanfaatkan TIK dalam pembelajaran antara lain dengan satu, pengajar dan peserta didik mampu mengakses kepada teknologi informasi dan komunikasi. Dua, pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Karena pengajar berperan sebagai peserta didik yang harus belajar terus-menerus sepanjang hayat. Tiga, pengajar dan peserta didik mampu mengakses kepada teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian, pembelajaran dengan penggunaan komputer. Keterampilan komputer sangat dibutuhkan peserta didik untuk dan kehidupannya di masa kini dan masa yang akan datang. Kecakapan hidup terampil dengan menggunakan komputer yang dapat dikembangkan meliputi spesifik life skill maupun general life skill. Kecakapan hidup terampil menggunakan komputer yang dapat dikembangkan meliputi spesifik life skill maupun general life skill. Kecakapan hidup spesifik atau specific life skill atau SLS adalah kecakapan hidup untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu. Kecakapan spesifik ini meliputi satu, kecakapan akademik atau academic skill atau kecakapan
vokasional, 1. Kecakapan personal, dan 2. Kecakapan sosial. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Syakir. Kemudian, tujuan mempelajari teknologi informasi komunikasi atau TIK. Yang pertama, ada aspek kognitif. Dapat mengetahui, mengenal, atau memahami teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, aspek afektif. Dapat bersifat aktif, kreatif, apresiatif, dan mandiri dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, aspek psikomotor. Dapat terampil memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kemudian ruang lingkup materi teknologi informasi komunikasi meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyajikan informasi. Yang kedua, penggunaan alat bantu untuk memproses dan memindah data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haida Nabila. Berikutnya ada ruang lingkup materi teknologi informasi komunikasi meliputi aspek-aspek. Yang pertama adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyajikan informasi. Berikutnya ada penggunaan alat bantu untuk memproses dan memindah data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkup, maka kemampuan yang perlu dikembangkan dalam TIK adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan aspek kognitif, yaitu mengenal budaya, pekerjaan, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat, memecahkan masalah teknik, menganalisis sistem teknik, merancang dan membuat produk teknik. Sikap yang ditunjukkan ketika memanfaatkan teknologi informasi komunikasi adalah bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, berani mengambil keputusan, kreatif dan inovatif, bersikap kritis. Lalu kemampuan dan keterampilannya yaitu memahami dan menggunakan perangkat teknik secara aman untuk menghasilkan produk dan sistemnya. Lalu ada komponen TIK. Komponen utama teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari yang pertama adalah komponen sistem atau sistem komputer. Yang kedua ada komunikasi, lalu ada tahu guna atau know-how. Komponen sistem itu digunakan untuk menerima, menyimpan, memproses, mempersembahkan data dan informasi. Yang dimaksud dengan sistem komputer meliputi hardware, software komputer, dan teknologi setoran atau penyimpanan. Ada tiga bagian utama dalam komputer, yaitu input, pemproses, output, dan setoran sekunder. Lalu ada software, itu terdiri dari software sistem pengoperasian seperti Windows atau Linux, dan software aplikasi, pemproses data, hamparan elektronik, dan pengelolaan. Berikutnya ada informasi yang sering digunakan dan dapat dikualifikasikan dalam bentuk yaitu data, teks, suara, bunyi, gambar, dan video. Lalu ada bentuk digital dan bukan digital atau non-digital. Untuk berikutnya ada pemrograman adalah tata cara operasi, tata cara salinan dan pemulihan, tata cara keamanan data, dan tata cara pembangunan sistem. Lalu ada unsur. Manusia yang paling penting terbagi dua kategori, yaitu pengguna dalam kurung novice, sederhana, pakar, dan profesional atau pekerja sistem informasi. Lalu ada komunikasi yang digunakan untuk pengantaran dan penerima data dan informasi, hardware, pemrograman, dan informasi. Lalu tadi ada komponen yang terakhir adalah mengetahui penggunaan atau know-how. Kemampuan dan pemanfaatan teknologi informasi akan semakin terasa apabila sepenuhnya mengetahui apa, kapan, dan bagaimana teknologi informasi digunakan secara berkesan. Lalu ada fungsi dan manfaat teknologi informasi. Fungsinya yang pertama adalah pengumpulan data, itu meliputi mengumpul rekod aktivitas yang bisa digunakan. Lalu ada pemrosesan
proses menukar, menganalisis, perhitungan, dan pengsintesisan semua bentuk data atau informasi. Yang kedua, ada penampilan, yaitu menyusun informasi sebagai teks, suara, atau gambar. Yang ketiga, ada setoran atau pangkalan data, yaitu proses komputer dalam menyimpan data dan informasi untuk digunakan masa yang akan datang. Yang keempat, ada capaian, maksudnya proses komputer untuk mencari dan menyalin data yang tersimpan untuk pemrosesan selanjutnya. Yang kelima, ada pemancaran atau penghantaran data informasi daripada satu lokasi ke lokasi lain. Misalnya seperti teks email atau email. Lalu ada manfaatnya. Yang pertama itu cepat. Itu merupakan nilai yang relatif. Komputer bisa melakukan dalam sekedip mata dan cepat daripada manusia. Lalu yang kedua ada konsisten. Komputer itu cekap melakukan pekerjaan yang berulang secara konsisten. Yang ketiga ada jitu. Komputer berupaya mengesan perbedaan yang sangat kecil. Lalu ada kepercayaan. Konsisten, maka dapat diperkirakan bahwa keputusan yang dihasilkannya dapat dipercaya dan hasil yang sama bisa diperoleh berulang-ulang kali. Yang kelima ada meningkatkan produktivitas. Yang keenam ada mencetuskan kreativitas. Lalu ada peranan TIK dalam pendidikan. Yang pertama ada TIK sebagai keterampilan skill dan kompetensi. Itu sebagai keterampilan dan skill kompetensi, setiap pemangku kepentingan harus memiliki kompetensi dan keahlian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan. Informasi merupakan bahan mentah dari pengetahuan yang harus diolah melalui proses pembelajaran. Yang C membagi pengetahuan antara satu peserta didik dengan yang lainnya bersifat mutlak dan tidak berkesudahan. Belajar mengenai bagaimana cara belajar yang efektif, efisien bagi pengajar, peserta didik, dan stakeholder. Belajar adalah proses seumur hidup yang berlaku bagi setiap individu atau manusia. Yang kedua, ada TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Saat ini, bahan ajar banyak yang disimpan dalam format digital dengan model yang beragam seperti multimedia. Para peserta didik, instruktur dan peserta didik secara aktif bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu ada proses pembelajaran seharusnya dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Perbedaan letak geografi seharusnya tidak menjadi batasan pembelajaran, dan network is the school akan menjadi fenomena baru di dalam dunia pendidikan. Lalu yang ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar. Itu yang pertama, ilmu pengetahuan berkembang sedemikian cepatnya. Pengajar-pengajar yang hebat tersebar di berbagai belahan dunia. Buku-buku, bahan ajar, dan referensi diperbaharui secara kontinu atau berkelangsungan. Inovasi memerlukan kerjasama pemikiran. Lalu ada tanpa teknologi, proses pembelajaran yang up-to-date membutuhkan waktu yang lama. Keempat, ada TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Penyampaian pengetahuan seharusnya mempertimbangkan konteks dunia nyatanya, memberikan ilustrasi sebagai fenomena ilmu pengetahuan untuk mempercepat penyerapan bahan ajar. Pelajar diharapkan melakukan eksplorasi terhadap pengetahuannya secara lebih bebas dan mandiri. Akuisisi pengetahuan berasal dari interaksi antar pendidik dan pengajar, rasio antara pengajar dan peserta didik, proses pemberian fasilitas. Yang kelima, ada TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran, yaitu setiap individu memerlukan dukungan pembelajaran tanpa henti setiap harinya. Transaksi dan interaksi antar stakeholder memerlukan pengelolaan back office yang kuat. Kualitas layanan pada pengelolaan administrasi pendidikan seharusnya ditingkatkan secara bertahap. Orang yang merupakan sumber daya yang sangat bernilai sekaligus terbatas dalam institusi. Munculnya keberadaan sistem pendidikan interorganisasi. Lalu yang terakhir, TIK sebagai sistem pendukung keputusan, yaitu setiap individu memiliki karakteristik dan bakat masing-masing dalam pembelajaran.
Pengajar seharusnya meningkatkan kompetensi dan keterampilan pada berbagai bidang ilmu. Sumber daya terbatas, pengelolaan yang efektif seharusnya dilakukan. Lalu, institusi seharusnya tumbuh dari waktu ke waktu dalam hal jangkauan dan kualitas. Mungkin cukup itu saja untuk materi kita dari kelompok 11, itu teknologi informasi dalam pembelajaran. Terima kasih.